Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erli Purwaningsih dari MI Muhammadiyah Dumbadas akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 2 tentang perasaan. Silakan disimak. Di bab 1 ini tentang perasaan, ada tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui. 1. Menjelaskan kata dan ekspresi tentang perasaan. 2. Menceritakan pengalaman tentang perasaan dengan bantuan peta berpikir. Berikutnya, mengidentifikasi ungkapan ujian, pemberitahuan, dan petunjuk. Selanjutnya, kita juga belajar tentang menulis ungkapan pujian, pemberitahuan, dan petunjuk. Kita juga akan belajar mengidentifikasi ucapan ajakan, imbauan berupa perintah, tolong, penolakan, dan permintaan maaf. Kita juga akan memperagakan percakapan berisi ucapan ajakan, imbauan berupa perintah, tolong, penolakan, dan permintaan maaf. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar bagaimana menulis kalimat menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan unsur nama orang. Bagian pertama, yaitu tentang kata-kata tentang perasaan. Pernahkah kamu merasa senang atau marah? Senang dan marah merupakan contoh perasaan. Berikut adalah macam-macam perasaan. Ada sedih, terkejut, malu, takut, bangga. Semuanya bisa dilihat di layar yang sudah disediakan. Perasaan muncul karena sebab tertentu. Kamu senang karena menang lomba mewarnai, semisal. Atau kamu sedih karena mainanmu rusak. Atau bisa jadi kamu terkejut ketika mendengar suara petir atau balon meletus. Materi yang kedua yaitu tentang ucapan pujian, pemberitahuan, dan petunjuk. Ucapan adalah kata yang diucapkan. Ucapan disebut juga ungkapan. Ucapan dapat berisi pujian, pemberitahuan, dan petunjuk. Ucapan pujian digunakan untuk memuji seseorang atau sesuatu. Contohnya, wah harum sekali bunga ini. Dan seterusnya. Ucapan pemberitahuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Contohnya, Citra, kamu diminta Pak Guru untuk menjadi dokter kecil. Ucapan petunjuk digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Contoh, gambarlah motif bunga di selembar kertas. Selanjutnya, warnailah gambar tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ucapan ajakan, imbauan, tolong, penolakan, dan permintaan maaf. 1. Ucapan ajakan digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Contoh, ayo Benny, kita pulang bersama. 2. Ucapan imbauan digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Contoh, gunakan helm dan pelindung lutut ketika bersepeda. 3. Ucapan tolong untuk meminta bantuan orang lain. Contoh, tolong bantu aku membawa buku-buku ini ya. Yang keempat adalah ucapan penolakan. Digunakan untuk menolak ajakan orang lain. Contoh, maaf Benny, aku tidak bisa ikut bersepeda. Aku ada les nanti sore. Yang kelima, ucapan permintaan maaf. Digunakan ketika kita mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Contoh, maaf, aku tidak sengaja untuk menjatuhkan pensilmu. Materi yang keempat adalah huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Saat menulis, ada kata-kata yang perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Jadi kalian harus memperhatikan ya. Perhatikan, huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat dan nama orang. Contoh, kue itu dari Citra. Dalam kata kue ada huruf K yang dicetak merah. Itu adalah huruf kapital pada awal kalimat. Dan yang untuk kata Citra, huruf C, huruf kapital pada nama orang. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.